Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Akur dong. Inilah tempat di mana kita bisa bercerita tentang kisah dan inspirasi yang luar biasa. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya. Mereka adalah Duta Siswa Kota Bekasi. Yang cantik, yang muda. Biasa banget. Ini ada beda-beda juga lagi nih. ya. Betul. Kelihatannya beda role ya. Ada yang putri, ada yang pariwisata. Putri 2024. Tapi dua-duanya 2024 ya. Iya. Berarti baru banget nih, masih fresh ya. Kan ini masih 25. Boleh kenalin diri dulu. Perkenalkan nama, terus kalian mewakili sebagai mungkin baru di SMP atau di SMA. Terus kemudian nanti pertanyaan kedua nih buat kalian masing-masing adalah bagaimana bisa ikut? Ya, karena pasti masing-masing punya cerita. Betul sekali. Dari saya dulu. Oke. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Gabriela selaku Duta Siswa Putri Kota Bekasi di bagian umum 2024. Umur saya baru 17 tahun, jadi baru naik ke kelas 12. Terus cerita, gimana tuh bisa tiba-tiba ikut? Ikut ini tuh sebenarnya iseng-iseng berhadiah. Karena emang cuma berarti iseng. tahun lalu ya? Tahun lalu, iya. Betul, tahun masih lalu kelas tuh 10. Masih kelas 10, betul. Jadi dari medsos lewat tuh di beranda pendaftaran Duta Siswa Kota Bekasi. Wah, menarik ini. Jadi ya udah tanpa berlama-lama iseng daftar. Nggak lama kemudian tiba-tiba dapat info selamat keterima menjadi finalis. Astaga. Finalis. Kalau kamu daftar itu yang bisa kenapa bisa tiba-tiba jadi finalis? Iya. Itu pasti ada berkas-berkasnya. Terus ada mungkin kayak cerita dari di SMA itu udah ngapain aja, terus menjabat sebagai apa aja di sekolah. Oh, berarti memang Kayla ini aktif ya? Iya, aktif, betul. Pegang apa aja di sekolah? Ketua OSIS sama bidang kerohanian sekolah. Wah, pantes ya, ketua OSIS. Iya. Mantap banget, iya. Terus habis finalis? Abis finalis kita ngikutin seleksi, karantina mandiri, karantina online, kita ada Zoom, webinar segala macam. Terus kita dikasih tugas-tugas, kita harus ngerjain ini, ngerjain itu, kita harus update ini, update itu, baru puji Tuhannya masuk ke grand finalis. Wow. Iya. Karantinanya berapa lama tuh? 3 hari ya, 3 hari. Itu secara berarti nginep online. gitu ya? Oh enggak, online. secara Itu Zoom. gimana caranya itu? Jadi kita lewat Zoom iya, sih. itu kan dari Kota Bekasi, kan nggak cuma Kota Bekasi dikumpulin tuh bukan se-Jawa Barat, senasional. Cuman emang bentuknya kabupaten kota. Jadi dalam ruangan Zoom itu ada dari Kota Bekasi, dari Kabupaten Bekasi, dari Kota Bogor, Cimahi, semua itu digabung di satu ruangan Zoom. Jadi di situ proses karantina, proses webinar, entah apa aja. Kalau udah jadi duta siswa kita harus ngapain, itu di situ dikasih taunya. Nah, setelah itu ada lagi yang benar-benar di karantina bareng semuanya dan asli, nggak cuma lewat Zoom atau nggak ada? Nggak ada. Belum ada Iya, sih. tahun lalu itu kita benar-benar full di online. Cuman denger di karantina online ya? Iya. Cuman tapi apa efeknya tuh kan kalau karantina biasanya handphone diambil, terus mungkin sosial media something di Kalau close. secara online mungkin kita lebih kecatat ya. Iya, kita kita mencatat nyatat sih. apa yang akan diinformasikan. Terus kan di situ nanti ada tugas-tugasnya tuh selama webinar, selama karantina online. Nah itu nanti kita harus kerjain, lalu kita harus upload ke media sosial masing-masing sebagai bentuk, wah kita sungguh-sungguh nih ngikutin ini gitu. Berarti kalau karantina online kan, maksudnya kan kalau karantina nih ya, nggak Iya. online gitu. Aku baru tahu nih ada karantina online. Kalau misalkan dia offline kan kita stay in satu tempat yang sama gitu. Kalau ini berarti durasinya panjang kah? Satu hari Panjang. full? Iya, Enggak full satu hari, cuman dia emang padet. Emang terus webinar belum ada break. Oh, dari Iya. jam berapa? Pagi? Pagi ya kita ya. Pagi sampai jam 9, jam 10. Sampai malam? Sampai agak sore mungkin habis Sore. maghrib ya, Iya. jam 5. Sisanya itu kita ngerjain tugas, kita upload semuanya, baru abis itu besoknya lagi. Aku baru tahu karantina online. Jadi Iya. istilahnya pengajaran padat dengan harus ada aktivitas Iya, tapi dan menjawab. dan harus menjawab. Dan Harus on hadir. cam nggak? Harus on Harus cam. on cam. Dari baju juga diperhatiin, kita harus pakai baju kasual.
ada yang pakai jas, ada yang segala macam, rambut harus rapi, nanti itu disorot juga di Iya, kameranya. karena itu semua jadi penilaian sih, betul. jadi penilaian pribadi. Praktis Bagus juga ya, maksudnya Iya. Bisa juga nih. satu hari dibuat padat, tapi harus tampilkan wajah pakai baju yang bener sih, karena kadang kita kalau online kan atasnya baju apa, bawahnya baju Iya, apa betul. tuh. Iya, benar. Itu dicek juga. Enggak sih Itu kalau nggak bawahan dicek, sih nggak enggak ya. ketahuan, nggak Iya, nggak ketahuan. ketahuan sih. Nah, Karena terus- dengan bajunya beda, orang akan lebih serius. Iya, Iya, betul. kelihatan. Terus dari Gendis nih, waktu itu masuknya gimana? Juga sama? Iya, jadi aku masuk ke itu, aku lihat-lihat Instagram. Aku sebenarnya iseng sih lihat-lihat Instagram. Tadinya aku pengen masuk beberapa organisasi di yang lewat-lewat online seperti itu. Lalu aku ketemu pendaftaran Duta Siswa Kota Bekasi. Iseng-iseng akhirnya aku apply, dan itu kan juga harus ada kayak prestasi apa yang udah diraih dan segala macamnya. Akhirnya aku apply dan terus aku juga kenalan sama Kaila. Oh itu kita belum jadi finalis, kita udah kenalan ya? Iya, belum Iya, terus terus kita udah keluh kesah gitu iya, sama ikut. iya. Terus habis itu kita chat-chatan, akhirnya sampai suatu malam ada pengumuman dan alhamdulillahnya aku jadi finalis. Seperti itu. Kalau prestasi Gendis apa ini? Aku dalam bidang non akademik ada, di bidang akademik juga alhamdulillahnya ada. Seperti Apa tuh? ikut olimpiade. Wow, Olimpiade Iya, apa olimpiade tingkat nasional. Apa? Bidang apa? Jadi itu per mata pelajaran. Jadi aku ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, seperti itu. Iya, benar. Kamu ikut yang mana? Aku ikut bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sih. Hebat, hebat, Iya. hebat. Terus sama prestasi non akademiknya kayak nyanyi, nari, seperti itu. Soalnya kan kayak sejujurnya orang tuh merasa bisa berbahasa Indonesia. Iya. Padahal banyak sekali yang Betul banget. Iya, Penggunaan Sebenarnya, bahasanya yang iya sebenarnya kalau aku pribadi tuh di sekolah aku tuh paling susah bahasa Indonesia. Iya, aku paling tapi susah bahasa berani ikut Indonesia. Olimpiade ya. Iya, aku nyoba-nyoba. Jadi aku Olimpiade itu bukan menargetkan aku untuk mencapai seperti ini, tapi aku pengen tahu kemampuan aku tuh udah sampai mana gitu. Iya, bahasa Indonesia tuh nggak segampang yang Nggak orang Iya, pikir betul, ya. betul. Awalan medi aja. Iya, Karena benar. kita terbiasa dengan bahasa sehari-hari, begitu Iya. dibuat baku dan harus istilahnya bahasa Inggris kayak ada tensesnya ya. Itu Iya, kadang kita nggak benar, tahu benar. kalau ternyata ada peraturannya Iya, gitu. benar. Ya betul sih. Keren-keren. Terus bedanya apa ini? Tadi kan siapa? Kaila ya, betul ya? Kaila tadi ini Duta Siswa Putri, Putri, ya. umum. Nah, kalau Gendis ini apa? Pariwisata. Pariwisata. Apa Nah, ini apa bedanya nih? nih? Lihat Dan pohon terus kah, bagaimana jalan-jalan kalian kah? iya, bagaimana kalian bisa mencapai ini ya? Coba iya. sekarang mulai dari Kaila lagi nih. Oke, kalau dari aku kan mungkin emang di bidang umum. Nah, selama kita mengikuti proses karantina itu, kita ada namanya video perkenalan atau video profil. Dan di situ emang ada beberapa part, ada yang jadi utama, pariwisata, favorit, lingkungan. Mungkin dari pembuatan videonya itu harus mencondongkan di mana kamu cocoknya, di gelar yang mana. Dan aku kan lebih ke duta siswa yang putri, berarti yang umum. Jadi aku menjelaskan secara umum, entah itu pendidikan, entah itu karakter, dan sehingga puji Tuhannya bisa dapat. Jadi kamu Kategori lebih ini. generalisasi lah. Iya, lebih meluas dalam gitu. hal siswa. Betul. Pada waktu itu kamu ngambil isu apa? Pendidikan di Papua. Oh, coba mulai share Boleh dong, nih. boleh dong. Ya, Oke, kalau di video profil itu pendidikan di Papua kan emang sangat apa ya, mereka itu memprihatinkan. memprihatinkan, tapi jiwa-jiwa semangat mereka itu ada gitu kan. Tapi Sampai jalan berapa kilometer iya, untuk sekolah. di situ aku juga cantumin video mereka tuh bener-bener apa, jiwanya mereka semangat buat sekolah, mereka jalan ngelewatin kali, sungai gitu kan. Terus bajunya mereka ada yang baju yang belum dicuci, yang masih lecek, tapi mereka semangat gitu kan. Tapi kita yang tinggal di kota-kota ini apa kurang bersyukur gitu, kurang Nyaman ya padahal ya. karena kita lebih tinggi tingkatnya dibanding mereka. Di situ di video profil itu juga aku menyampaikan kayak visi misi saya sebagai duta siswa itu apa, terus tujuan saya mau membuat duta siswa Kota Bekasi atau siswa-siswa di Kota Bekasi ini menjadi lebih baik, menjadi lebih produktif lagi untuk kehidupan mereka. Gitu. Kalau gini sekarang, Kalau aku yang soal waktu- pariwisata nih ya. Iya, jadi pas awal itu sebenarnya aku itu lebih ke apa ya, memberdayakan para siswa-siswi di sekolah, karena sometimes aku ngerasa ada beberapa siswa yang dia tuh lebih condong ke
kemampuan dia seperti ini, seperti itu. Namun ketika dia mengajukan kepada gurunya atau dia menyarankan untuk mengadakan ini, mengadakan itu, namun tidak didukung oleh pihak sekolah. Maka dari itu aku membuat visi misi aku untuk lebih memberdayakan siswa-siswi. Sebenarnya awalnya sih itu ya, yang aku pengennya itu lebih ke kebudayaan tadinya. Tapi akhirnya aku dapat pariwisata dan aku lebih ke lebih ke lingkungan sekolahnya seperti apa gitu sih. Jadi pariwisatanya nih lingkupnya bukan kota, bukan apa ya, Iya. tapi pariwisata nih lingkupnya di kelingkungan sekolah Iya, yang benar. mendukung dengan semua yang anak-anak siswa ini butuhkan Iya, gitu ya. benar, karena kan aku duta siswa, jadi aku lebih ke Mikirin ke sana. iya, para siswa-siswanya, bukan ke secara menyeluruh di Kota Bekasi enggak. Ya, buat yang nonton, ada banyak sekali orang yang selalu berpikir saya nggak bisa apa-apa, saya nggak tergabung sama siapa-siapa, dan mereka berpikir bahwa kesempatan itu nggak ada. Sekali lagi kesempatan itu sangat banyak. Dan buat beberapa ibu-ibu, bapak-bapak mungkin yang berkata gini, ngapain sih ya untuk acara-acara kayak begini, terus kemudian anaknya jadi sibuk, keluar duit, make up, apapun lah. Sebenarnya peristiwa atau ajang-ajang seperti ini sangat menolong. Karena pada waktu nanti kita melamar pekerjaan, yang seperti ini jauh lebih dilihat daripada sekedar nilai. Jadi ada banyak sekali anak-anak muda, demikian juga orang tua. Perhatikan acara-acara seperti ini. Perhatikan peluang-peluang dan kesempatan seperti ini. Ini juga mendidik karakter, ini juga mendidik kepemimpinan. Ini juga membawa setiap anak-anak kita, baik itu melayani di gereja, di dalam sekolah, maupun di dalam ajang seperti ini, akan sangat banyak meningkat, upgrade dalam segala banyak hal. Nah, sekarang kita tanya lagi nih, pada waktu kamu memasuki tahap akhir, sampai jadi pemenang ya, apa yang kalian paling hadapi yang susah, yang Paling gitu berat, ya, gitu. menantang lah. Kalau aku, Ya, Gedis dulu. ya kalau aku sendiri, aku lebih ke bagaimana aku bisa mencerminkan diri aku sebagai duta siswa. Jadi ternyata banyak banget, bukan banyak banget ya, lebih ke ada beberapa orang yang dia punya peluang bahwa dia tuh duta ini, tapi dia tidak bisa mencerminkan bahwa dirinya itu sebagai duta. Iya, jadi Wah, ini menarik nih. iya. Bagaimana nih mencerminkan sebagai duta? Ya, karena banyak orang berpikir ya sekedar begitu ya. Iya, Aku punya betul. ini, aku punya talent ini, aku bisa Iya, ini, tapi benar. apakah dia bisa layak untuk menandang Iya, as a benar. duta Karena gitu ya? sebenarnya semua orang itu bisa jadi duta, tapi nggak semua orang bisa mencerminkan bahwa dirinya itu adalah duta gitu. Jadi kalau aku pribadi, aku mulai dari kayak karakteristik aku di sekolah seperti apa, terus cara aku mendengarkan teman aku seperti apa, dari lingkup-lingkup kecil aja sih seperti itu. Terus yang aku hadapi lagi itu seperti kayak banyak banget, sebenarnya ada banyak trouble. Jadi ketika aku mau masuk duta siswa, sometimes ada orang yang nggak suka sama aku, ya kan? Ada mungkin Itu kan semua orang ya. Iya, Kita nggak benar. mungkin disukai semua orang ya. betul, saya rasa. betul. Terus, Dan aku orangnya lumayan gampang down, iya. Jadi aku lebih ke mendengarkan orang lain gitu. Dan tapi pada akhirnya aku juga up diri aku bahwa aku bisa dan aku layak menjadi duta siswa, seperti itu. Oke. Nah, kalau dari Iya. Kayla, tantangannya nih yang paling susah. Terus kemudian mungkin buat share juga pengalaman ya, buat teman-teman yang lihat, yang mau berkata, tahun depan saya ikut gitu ya. Bikin aku nih gitu ya. Iya. Kurang lebihnya sama kayak Gendis. Cuman dari saya sendiri, betul mencerminkan seorang duta itu susah. Apalagi di tempat saya berpendidikan, di sekolah saya itu sangat minim untuk yang namanya orang-orang yang bisa berprestasi seperti duta gitu. Jadi bagaimana caranya? Latar belakang saya itu, kalau tadi si Gendis gampang down, kalau saya gampang ke distract. Saya gampang banget terpengaruh arus-arus. Jadi bagaimana saya supaya stay di jalan bahwa saya seorang duta, saya seorang pemimpin, saya seorang orang yang harus memimpin teman-teman saya. Dan tapi memang ada aja terus ya teman-teman tuh kayak
gak suka pasti. Ada yang ngapain tiba-tiba sih, gitu ya. tiba-tiba mengolok-olok, tiba-tiba lu ngapain sih? Nggak ada. Oh, Kayak- yang satu sedih, yang satu Iya. responnya udahlah nggak jadilah gitu. Iya, gampang banget nih kayak Oke, kok oke. dunia sana kok lebih asik gitu ya. Tapi ya puji Tuhan dari dukungan orang tua, dari dukungan guru-guru bisa akhirnya bisa menjabat sebagai seorang duta siswa dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Terus tantangan yang kedua itu selama mengikuti karantina, itu kan online ya. Hambatannya banyak banget, entah ngantuk, entah apa segala macam, itu merupakan tantangan yang lumayan besar juga bagi saya gitu kan, Nggak karena tahan ya ini ya, iya, duduk, aduh duduknya layar apalagi doang. aku itu duduknya ngemper di bawah kan, kaki dilipat, habis itu laptop ditaruh di kasur, tinggal nyender udah begini udah ketiduran aja gitu kan. Belum nanti kalau punggung udah sakit gitu kan, berdiri lagi, tutup kamera lagi, duduk lagi. Itu merupakan suatu tantangan juga yang harus aku Udah gitu hadapi harus waktu. on cam terus Iya. ya. Kalau nggak on cam kita langsung dicet-cetin kayak harus on cam gitu. Di tag gitu kan di WA, kemana ini Kayla, atau nggak di chat Zoom-nya gitu. Malu banget ya kalau di grup ya. Iya, jadi mau nggak mau kita harus on cam gitu sih. Kalau udah ngelamun aja kita udah begini, terus tiba-tiba begini. Nah, tiba-tiba nggak kita lucu itu. dipanggil gitu ditanya, kalau misalnya yang ini menurut kamu gimana nih pendapatnya soal ini gitu. Oh, Iya. ditembak ya kalau Iya. kelihatan ngantuk. Oh, wow. Gitu. Terus tugasnya sendiri sebagai duta siswa ini apa? Tugasnya kita tuh lebih memotivasi anak-anak Indonesia bahwa pelajar itu bukan sekedar kita belajar di rumah atau belajar di sekolah, tapi kita juga harus lebih memperbanyak wawasan kita bahwa kita tuh nggak sendirian, kita tuh sebenarnya ada organisasi-organisasi yang memang dibuatkan sehingga si pelajar ini itu termotivasi untuk mengikuti organisasi-organisasi seperti itu, dan kita mendukung lingkungan sekolah seperti kayak acara ini atau kayak acara ini acara itu. Jadi kita tuh lebih ke memotivasi anak-anak Indonesia, khususnya anak Kota Bekasi, siswa Kota Bekasi. Mungkin juga itu membuat mereka tertrigger ya. Yes. Karena kan dia namanya dapat selempang tuh ya bangga ya gitu. Aku juga awalnya pengen banget punya selempang. Jadi Oh, iya. Jadi dulu di organisasi di SMP itu aku juga ikut organisasi OSIS, terus akhirnya kayak OSIS kan nggak dapat selempang ya, OSIS ya. Aku OSIS cuma gitu. alma mater doang kan. Alma mater doang, kurang bergengsi nih gitu. Bener. Sampai akhirnya aku pengen membuktikan diri aku bahwa aku duta siswa gitu. Cuma pin doang kecil pula. Iya, bener. Dikerah dua, kadang tutupan rambut Iya, gitu. bener. Ini kan ini loh aku duta gitu. Iya. Bekota loh. Iya, gitu. betul. Perwakilan nih gitu. Ini istilahnya kerja keras di prestasi akademik non akademik itu ada hasilnya sedikit lah, Iya, kelihatan bener. dipajang gitu ya. Oh iya. Bagus juga sih. Buat Iya. selempang-selempang ini ternyata buat orang termotivasi. Iya, ya. jadi lebih semangat lagi buat mengejar prestasinya gitu. Buat semua yang nonton, kita semuanya harus semangat. Semangat. Karena pengalaman sekecil apapun itu sebenarnya berguna. Pengalaman yang positif maupun yang negatif. Kalau yang negatif biar itu jadi pelajaran. Betul. Kalau yang positif biar itu membawa kita ya semakin berprestasi. Ya, kita mau ada yang lewat dulu nih, ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di MMA. Kita lewati dulu pariwara berikut ini. Inilah MMA Mertua Menantu. Akur dong. Tiada yang hebat dan mempesona ketika kau lewat di hadapanku, biasa saja. Waktu perkenalan lewatlah sudah, ada yang pancaran diri terus mengganggu, mendengar cerita
Semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang kau tanam di dalam hatiku. Mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasyikkan. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku ungkapkan kasih yang kau tanam di dalam hatiku. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang kau tanam di dalam hatiku. Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Akur Dong. Kita masih dengan Duta Siswa Kota Bekasi, Kayla dan Gendis. Tadi kita udah banyak dengar cerita mereka ya dari karantina, seleksi, kenapa mereka ikut ini. Cuma mungkin sekarang kita bisa tanya lagi lebih dalam nih untuk Kayla juga Gendis gitu ya. Waktu kamu ikut acara ini nih, apa sih yang sudah sebagai duta ya, apa yang sudah kamu pernah buat? Apa yang sudah karya apa yang sudah kamu buat as a duta siswa? Mau di sekolah, Mau di mau sekolah, di lingkungan, mungkin sosial media. sampai istilahnya sosial media boleh-boleh Ada aja. tugasnya juga tuh kan, Iya. harusnya. Nah, apa yang sudah kalian buat untuk siswa-siswa Kota Bekasi ini? Kalau dari Kala sendiri, apa yang diperbuat itu banyak sebenarnya. Dari personal ada, dari organisasi dari Duta Siswa Kota Bekasi itu juga ada. Yang paling mungkin yang highlight lah, yang kamu paling highlight. Yang paling menyorot gitu paling ya, itu dari personal saya sendiri, yaitu bagaimana saya mengenalkan Duta Siswa itu adalah forum untuk anak-anak itu berkembang, bertumbuh. Jadi bagaimana itu Duta Siswa itu adalah sebuah organisasi atau rumah tempat pulang. Wah, bagus sekali tuh. Betul. Rumah pulang ya. Karena banyak orang bisa pergi tapi nggak tahu pulang. Yes, betul. Atau yang lain lagi adalah orang nggak punya rumah. Iya, nah sekarang boleh Iya, betul dijelaskan ya. itu. Ada yang pergi dan nggak pulang, tapi ada yang nggak tahu rumahnya di mana. Iya, Ya, nggak betul. ada, Dan nggak punya. dan memang nggak pernah punya rumah. Tidak menemukan rumah dimanapun. Ya, Nah, sekarang iya. coba jelaskan Benar. kenapa itu jadi rumah. Dan bagaimana bisa pulang ya. Oke. Kenapa jadi rumah? Karena Karena agak kita bersuka cringe cerita gitu ya. ya. Bersuka Karena cita emang- di situ. Iya, karena emang tempat pokoknya kayak keluh kesahnya semua di situ. Apalagi orang pertama yang saya jadiin teman di Duta Siswa itu adalah Gendis. Ah, ya. Iya, dia kayak aduh orangnya paling cocok ini walaupun kita Iya. bedanya 1 tahun. 2 Dia tahun. lebih 2 tahun dia lebih tua daripada saya. Iya. Tapi kita bisa nyambung gitu loh. Jadi bagaimana salah satu alasannya juga karena Gendis juga sebenarnya. Terus kenapa bisa pulang? Karena ya balik lagi keluh kesahnya di situ. Entah apa masalah di sekolah, cari solusinya di forum itu dari dari organisasi itu. Jadi bagaimana ya balik lagi itu tempat pulang gitu, rumah buat pulang gitu kan, karena nggak nyangkanya dari Duta Siswa ini orang-orang yang nggak dikenal, stranger yang nggak dikenal gitu kan, tiba-tiba bisa jadi tempat untuk pulang, bisa jadi keluarga, bisa jadi sahabat, bisa jadi teman, dalam suka duka ada. Jangan-jangan rumahnya bukan Duta Siswa, rumahnya Gendis. Nah, Bisa jadi aja. Tapi nggak cuman gendis karena teman-teman lain pun juga, mereka pun juga Welcome ya. welcome banget, care-nya ada, bentuk Pengertian. solidaritas toleransinya tuh gede banget di di Duta Siswa Kota Bekasi ini. buat semuanya sangat penting punya rumah. Karena ada banyak anak muda, siswa yang sebenarnya nggak pernah punya rumah.
Pada waktu dia pulang ke rumah, papa mama berantem ya. Terus kemudian dia merasa disakiti mungkin sama orang-orang di sekitarnya. Bahkan ketika di sekolah seringkali banyak sekali yang tertolak di sekolah sendiri. Nah, karena itulah ini adalah ajang atau kesempatan untuk kita sebagai orang tua perhatikan sungguh. Apakah kita jadi rumah untuk anak-anak kita? Tapi buat semua guru, apakah kita jadi rumah buat setiap anak-anak kita, siswa kita? Dan sebagai teman-teman, kita juga harus jadi rumah dalam tanda kutip tadi ya, untuk orang-orang yang ada di dekat kita. Jangan sampai mereka tidak tahu tempat pulang. Dan yang mengerikan, ada banyak orang bisa sekarang self harm, ya, stres, ya, kemudian, ya, mereka bisa sampai depresi, ya, padahal usianya masih sangat muda. Menurut saya salah satunya seperti yang tadi dikatakan Kayla, benar banget. Mereka tidak bisa menemukan jalan pulang. Mereka juga tidak tahu rumahnya di mana. Mereka tidak punya rumah, dan itu sangat mengerikan. Ada banyak orang yang tidak tahu jalan pulang. Artinya ketika dia lagi marah, mereka nggak tahu nih mesti care atau mesti cerita ke siapa. Ketika mereka nakal, ya, ketika mereka nyoba ngerokok, ketika mereka coba ya istilahnya apa itu mungkin dalam ya semoga tidak ada narkoba, dan mereka tidak berani pulang, ya, mereka tidak berani ke jalan yang benar. Ya, saya berdoa kita semuanya menjadi rumah buat seseorang di sekitar kita. Nah, bagus sekali tadi Kayla temanya ya, jalan pulang ya, luar biasa, luar biasa. Sekarang kalau dari Genis? Kalau aku, apa yang aku udah buat dari Duta Siswa Kota Bekasi, waktu itu aku mengikuti sebagai aktivis penggerak, wanita penggerak, seperti kayak Teens Go Green ya. Aku ikut dalam acaranya Teens Go Green, jadi dia itu memperkenalkan bahwa lingkungan itu seperti ini, dan kita tidak bisa sembarangan seperti itu. Dan aku mulai dari situ aku mulai banyak relasi sih, gitu. Jadi aku mulai memperbanyak teman-teman aku dan memperluas relasi aku. Jadi yang aku perbuat sebenarnya nggak cuma itu aja sih, di sekolah juga alhamdulillah aku menggapai suatu prestasi juga, beberapa prestasi maupun di sekolah maupun tidak di sekolah, dan juga membawa nama Duta Siswa Kota Bekasi menjadi lebih luas. Nanam pohon juga nggak tuh? Belum. Tadinya mau nanam pohon, cuma karena emang waktu itu hujan, iya, pas banget hujan, jadi kita ganti lagi temanya. Iya, ganti schedule, jadi kita tuh harus nyari tahu kayak tanaman ini tuh namanya apa, nama aslinya apa, dan kita harus menebak-nebak kayak gitu sih. Dan itu juga kita kayak mengulik lagi tentang wanita, karena itu kan khusus wanita ya. Iya, khusus wanita. Jadi di situ kita dikulik lagi kayak Duta Siswa ini ada laki-laki perempuan kan? Tapi, oh iya ada. Nah, tapi khusus yang itu khusus wanita. Itu juga perwakilan doang sih gitu, perwakilan dari Duta Siswa gitu. Jadi kita lebih dikulik soal perempuan itu seperti apa sih, harus boleh kayak gimana, harus boleh kayak gimana gitu. Nah sekarang nih sedikit nih pertanyaan iseng, Ya. kalau menurutmu perempuan itu cantik sebagai perempuan itu seperti apa sih? Sebenarnya cantik sebagai perempuan itu bukan sekedar dari fisik aja ya, tapi dari hati, dari dalam juga. Sebenarnya semua perempuan itu cantik, tapi bagaimana cara dia mengekspresikannya saja, seperti itu. Dari hati juga kita bisa menilai bahwa oh orang ini tuh cantik. Contohnya kayak oh Kayla tuh cantik ya gitu. Kayak tapi cantik kayak menurut orang-orang mungkin cantik itu lebih dari fisik ya. Tapi kalau menurut aku cantik itu dari dalam. Cantik itu kayak hatinya Kayla tuh baik ya ke aku, dia tuh bisa nolong aku, dia bisa dengerin aku, kayak gitu sih. Ya, menurut saya juga Iya. begitu ya. Cantik itu harus dari hati, tapi Betul. cantik itu juga karakter, tapi cantik itu juga penampilan setidaknya bersih, betul ya. Setidaknya Kan? kita harus mencerminkan bahwa kita tuh sebagai duta iya, nih sebagai ya. duta, sebagai perempuan yang emang kita dilihatnya mandiri, baik, bagus gitu. Pada waktu mengikuti ini total berapa lama nih? Sebulan, 2 bulan atau acaranya ini? Lebih lama juga ya. Kayak 3 bulan, sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. akhirnya mencapai finalnya, grand finalnya.
Nah, terus kemudian manfaat yang paling kalian rasa apa? Yang paling oke dan paling berguna, paling bermanfaat. Berasa banget nih pelajarannya. Aduh, gitu. Iya. manfaat banyak banget, banyak banget. Kalau yang pertama itu saya sebagai duta siswa Kota Bekasi mendapat jalur VIP untuk masuk ke duta siswa Provinsi Jawa Barat. Iya, betul. Itu yang pertama. Itu plusnya ya. Itu plusnya. Itu kalau dari organisasi duta siswa sendiri ya. Kalau semisal dari luar itu kayak ilmu-ilmu yang didapat itu ya bermanfaat banget, berguna banget. Dari di sekolah berguna, di organisasi lain pun berguna gitu. Misalnya ilmu apa nih? Kayak public speaking Public mungkin speaking, ya. ya, Kayak kita itu di public speaking, komunikasi Iya, itu kita benar-benar dijelaskan. digempar-gempor banget bagaimana Betul, kita betul, cara betul. kayak gini berbicara di depan Iya. begini, kita diajarkan lalu bagaimana kita harus Bersikap. membawa duta siswa ini keluar dengan cara kita mengenalkan lagi, balik lagi ke komunikasi kita lagi, ke public speaking kita lagi. Bagaimana cara kita bersikap kepada orang lain ya. Omongan apa atau kata-kata apa yang nggak boleh kita ucapkan, itu juga diajarin dan itu bermanfaat dan sangat-sangat bermanfaat. Wow, keren banget. Nah, Kita kalau udah- dari Gendi sih belum Kita nih. gini sih belum. Ah iya. Belum. Kalau dari Yang paling aku, berguna apa nih? Kan ini public Pendapatnya. speaking ya. iya, kalau- Pelajaran-pelajarannya. iya, aku sebenarnya nggak beda jauh sih dari Kayla, tapi aku lebih ke cara bagaimana kita menghargai seseorang. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong, kita harus menghargai dia dan bagaimana kayak kita bisa menambah relasi kita lebih banyak, lebih luas gitu. Jadi ruang lingkup juga kan berpengaruh ya untuk gaya hidup. Jadi aku lebih memperluas relasi aku seperti ada yang di Kota Bogor dan segala macam. Itu sih manfaat yang aku rasain banget. Jadi teman aku tuh Banyak banget ya? Iya, jadi nggak cuma di Kota Bekasi aja, tapi kita meluas ke kota-kota lain. Seperti Dan itu. ujungnya koneksi biar bagaimana, kemudian network itu sangat penting ya. Sangat penting. Iya, seperti Nah, aku mau tanya nih terakhir ya, kita sudah di penghujung dari acara. Berapa lama kan menyandang duta siswa? kita hampir 1 tahun ya. Apakah 1 itu tahun. harus renewal? Kamu akan lanjut terus in every year gitu, atau kamu setahun lalu kamu harus ajang lagi? Kita lanjut terus ya. Iya, kita Walaupun lanjut terus sih. Memang masa jabatannya sampai cuman 2024. Tapi untuk kita menyebarkan, kita menyebarluaskan, kita memengaruhi itu nonstop, unlimited. Iya. Kita Dari dutanya juga memang memberikan. iya, betul. memang kita membawa nama Duta Siswa Kota Bekasi sebagai ya forum yang mengaruhi siswa-siswa gitu kan. Jadi nggak terbatas di tahun 2024. Iya, benar. Ini mungkin cuma sebagai penanda doang ya, kita Iya, kita benar. daftar di 2024, kita lulus di 2024. Tapi kalau untuk memperkenalkan kembali kita untuk menunjukkan bahwa ada duta siswa itu kita unlimited nonstop. Oke, Mengenalkan oke. setiap hari pun nggak apa-apa. Oke, kita dari penghulu acara boleh berikan pesan-pesan buat semua anak-anak muda yang menonton, ibu-ibunya juga mungkin. Boleh, supaya orang tuanya jangan Betul. bilang, ngapain ikutan gitu ya. Acara gitu-gitu, nah itu kadang ada juga Terus buat kan. sekolah juga, guru-guru nih, supaya Jangan dihalang-halangin mereka gini-gini. juga bisa Benar, ngasih, benar. ayo ikut gitu ya. Silakan waktunya. Kayla dulu, Oke. dulu, Kayla. Untuk tante om semua anak-anaknya diikutin ke acara organisasi, ke event itu nggak apa-apa banget. Dilepas nggak apa-apa banget, bukan berarti dilepas karena dia itu mau harus ngikutin itu, enggak. Tapi dilepas untuk menimba ilmunya mereka, menimba skill non akademiknya mereka, karena dari situ memang banyak banget manfaat yang bisa didapat. Mungkin dari SMA ini kalau semisal kita mengikuti semacam duta siswa atau tadi forum-forum OSIS atau duta-duta lainnya, itu kita bisa memperbanyak sertifikat, dan ketika kita lanjut mungkin ke perkuliahan, betul. ke kantor, itu kita bisa banyak program-program atau gampang untuk kita masuk ke situ. Terus untuk teman-teman semua, ini penting, kita boleh punya gelar, tetapi bagaimana kita bisa menunjukkan gelar itu ke semua orang. Kalau kita hanya punya gelar sebagai, kita sebagai duta siswa, kita sebagai duta internasional, apa duta baca segala macam, tapi kita tidak bisa mengimplementasikan kehidupan sehari-hari, itu sama aja. Dan itu akhirnya tuh juga akan jadi bohong gitu ya, kalau ke diri sendiri iya, ke lingkungan masyarakat iya, karena kalian itu cuman mengambil untungnya doang, kalian cuman memperbanyak gelar-gelar, tapi kalian tidak tahu skillnya itu apa. Jadi untuk anak muda sekarang, Gen Z sekarang, ikutlah duta-duta seperti ini, dan kalian perdalam lagi skillnya, kalian keluarkan lagi
skill-skill kalian untuk memengaruhi mereka. Apalagi kalau di kita ini kan siswa, kita memengaruhi siswa untuk selalu produktif, kita memengaruhi siswa untuk bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana cara kita berbangsa, berbudaya, itu dari Duta Siswa sendiri. Dan teman-teman ingat pokoknya satu pesan itu, karena ini banyak banget anak-anak muda yang ikut Duta. Tadi bener kata Gendis, Duta kita itu semua bisa jadi Duta, tapi yang kita nggak bisa, yang tidak bisa kita laksanakan itu bagaimana kita mengimplementasikannya, bagaimana kita day by day. Mengimplementasikan. Pokoknya kayak mencerminkan, betul. Bagaimana kita bisa mencerminkan diri sebagai seorang duta. Mungkin itu dari saya. Sekarang dari Gendis. Kalau dari aku sendiri, aku berpesan kepada semua siswa Indonesia, khususnya Kota Bekasi dan juga para orang tua, biarkan anak-anak kalian untuk mengikuti organisasi-organisasi, karena justru itu paling penting banget. Karena pertama mulai dari relasi dan juga kemampuannya juga dilatih, dan juga banyak banget prestasi yang akan mereka raih. Jadi jangan di stop. Dan untuk anak-anak Indonesia, anak-anak Kota Bekasi, kita benar-benar mengapresiasi kalian, apa yang kalian jalankan sekarang, tapi kalian juga jangan lupa bahwa kalian tuh punya rumah, seperti apa yang tadi Kayla bilang. Seperti itu. Dan sebenarnya kita tuh di sini kita memotivasi kalian untuk kalian itu bisa mengikuti organisasi-organisasi, karena itu sangat penting. Jujur tadi benar kata Kayla, itu penting banget untuk kuliah, karena dia bisa di-apply gitu kan di bidang prestasinya. Seperti itu. Terima kasih. Public speaking, kemudian berorganisasi dan koneksi dan juga network, itu sesuatu yang sangat-sangat diutamakan di hari-hari ini. Karena itu biar kita sebagai orang tua, kita sebagai guru membina dan membuka lapangan dan kesempatan buat setiap anak-anak kita. Biar anak-anak kita memiliki masa depan yang lebih baik. Sekali lagi, jangan hanya mengejar sebuah nama atau title, karena belum tentu nama itu merepresentasikan dirimu sendiri. Kejarlah, jadilah nama itu sendiri. Kalau kita mau jadi duta atau kita mau jadi bintang, jangan lelah hanya cuma setahun jadi dutanya ya, waktu kamu menjabat. Tapi jadi duta itu setiap hari, merepresentasikan dirimu setiap hari sebagai duta ataupun bintang-bintang. Sekali lagi, inilah MMA, jangan lelah jadi duta, jangan lelah jadi bintang. Kadang-kadang mungkin tuntutan orang banyak, tapi itu kemuliaan dan kehebatan dari seorang duta dan bintang. Sekali lagi, inilah MMA, mertua menantu Akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa. Badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasihmu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milikmu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupmu. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Oh, 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 oh. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, oh, kau temukan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar